Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas 5 makanan yang dilarang dikonsumsi untuk ibu hamil. Mengetahui makanan apa saja yang harus dihindari sangat penting untuk kesehatan ibu dan janin. Ikan seperti hiu, ikan pedang, dan makarel mengandung merkuri yang tinggi. Merkuri dapat mempengaruhi perkembangan otak dan sistem saraf janin. Sebaiknya pilih ikan yang rendah merkuri seperti salmon, tuna, dan sarden. Daging dan telur mentah atau setengah matang dapat mengandung bakteri seperti Salmonella dan E. coli, yang berbahaya bagi ibu hamil dan janin. Pastikan untuk memasak daging dan telur hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Keju lunak yang tidak dipasteurisasi seperti brie, camembert, dan keju biru dapat mengandung bakteri Listeria, yang dapat menyebabkan infeksi serius pada ibu hamil. Coba pilihlah keju yang telah dipasteurisasi untuk memastikan keamanan. Deli meat dan hot dog dapat terkontaminasi bakteri Listeria jika tidak dipanaskan dengan baik. Jika ingin mengonsumsi, pastikan untuk memanaskan deli meat dan hot dog hingga benar-benar panas sebelum dimakan. Alkohol sangat berbahaya bagi perkembangan janin. Konsumsi alkohol selama kehamilan dapat menyebabkan kelainan pada janin dan masalah kesehatan jangka panjang. Hindari alkohol sepenuhnya selama kehamilan. Dengan mengetahui 5 makanan yang dilarang ini, Anda dapat lebih berhati-hati dalam memilih makanan selama kehamilan. Merkuri adalah logam berat yang ditemukan di lingkungan dan terkumpul dalam rantai makanan laut. Bentuk metil merkuri sangat berbahaya karena mudah diserap tubuh dan dapat menyebabkan keracunan. Beberapa ikan mengandung merkuri tinggi, seperti hiu, ikan pedang, king mackerel, tilafish, dan marlin. Konsumsi ikan-ikan ini selama kehamilan dapat meningkatkan risiko paparan merkuri pada janin. Hiu mengandung kadar merkuri yang sangat tinggi, kata seorang ahli. Paparan merkuri dapat mempengaruhi perkembangan otak dan sistem saraf janin, menyebabkan gangguan kognitif, masalah koordinasi, dan keterlambatan perkembangan. Selain itu, merkuri dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan neurologis secara keseluruhan, berpotensi menyebabkan kelainan lahir. Beberapa ikan rendah merkuri yang aman untuk ibu hamil termasuk salmon, tuna kaleng, sarden, dan trout. Salmon kaya akan asam lemak omega 3 dan rendah merkuri, menjadikannya pilihan sehat. Batasi konsumsi ikan rendah merkuri 2-3 kali seminggu. Variasikan jenis ikan yang dikonsumsi dan pilih ikan dari sumber terpercaya untuk mengurangi risiko kontaminasi. Alita, daging menta atau setengah matang bisa mengandung bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Infeksi dari bakteri ini dapat menyebabkan penyakit serius, terutama pada ibu hamil dan janin, dengan gejala seperti diare, muntah, dan demam. Telur mentah atau setengah matang seringkali terkontaminasi oleh bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur yang tidak dimasak sempurna dapat menyebabkan infeksi salmonellosis. Gejalanya termasuk diare, demam, kram perut, dan muntah, yang bisa berbahaya bagi ibu hamil dan janin. Pastikan daging dimasak hingga benar-benar matang. Gunakan termometer daging untuk memastikan suhu internal mencapai setidaknya 75 derajat Celcius. Masak telur hingga bagian kuning dan putih benar-benar matang. Hindari mengonsumsi telur yang kuningnya masih cair. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah menangani daging atau telur mentah. Pastikan semua peralatan masak dicuci bersih setelah digunakan. Simpan daging mentah di bagian terpisah dari makanan siap saji di kulkas. Pilih hidangan daging yang dimasak dengan baik, seperti steak well done atau daging panggang yang matang sempurna. Konsumsi telur yang dimasak matang, seperti telur rebus atau telur dadar. Dengan ini, ibu hamil dapat mengurangi risiko infeksi bakteri. Keju adalah makanan lezat yang banyak digemari. Namun, bagi ibu hamil, memilih keju yang aman sangat penting untuk kesehatan. Pasteurisasi adalah proses pemanasan susu untuk membunuh bakteri berbahaya tanpa mengubah nilai gizi. Proses ini memastikan produk susu aman dikonsumsi. Keju yang tidak dipasteurisasi dapat mengandung bakteri Listeria monocytogenes. Causa, infeksi Listeria bisa menyebabkan listeriosis, yang sangat berbahaya bagi ibu hamil dan janin. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, mual, dan diare. Beberapa keju lunak seperti brie, camembert, roquefort, feta, gorgonzola, dan keju biru lainnya seringkali tidak dipasteurisasi. Keju segar seperti queso fresco, queso blanco, dan panir juga berisiko mengandung bakteri Listeria. Pilih keju yang sudah dipasteurisasi seperti cheddar, mozzarella, Swiss, dan parmesan.
Keju keras seperti cheddar dan Swiss umumnya lebih aman karena proses pembuatannya mengurangi risiko kontaminasi bakteri. Selalu periksa label pada kemasan keju untuk memastikan bahwa susu yang digunakan telah dipasteurisasi. Jika membeli keju dari pasar, tanyakan kepada penjual apakah keju tersebut dibuat dari susu yang dipasteurisasi. Deli meat atau daging olahan adalah berbagai jenis daging yang telah diproses untuk siap makan. Ini termasuk ham, salami, pepperoni, bologna, dan daging yang diiris untuk sandwich. Deli meat dan hotdog dapat terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes selama pemrosesan atau penyimpanan. Infeksi listeria sangat berbahaya bagi ibu hamil dan janin karena dapat menyebabkan listeriosis. Listeriosis dapat menyebabkan demam, nyeri otot, dan masalah pencernaan. Jika Anda ingin mengonsumsi deli meat atau hotdog selama kehamilan, pastikan untuk memanaskannya hingga benar-benar panas, mencapai suhu internal setidaknya 75 derajat Celcius. Jangan makan deli meat atau hotdog yang langsung dari kemasan tanpa memanaskannya terlebih dahulu. Pilih produk yang dipasteurisasi dan bebas dari bahan tambahan berbahaya. Beberapa produk mungkin memiliki label yang menyatakan bahwa mereka telah diproses untuk meminimalkan risiko kontaminasi bakteri. Jika memungkinkan, pilih daging segar yang belum diproses. Pertimbangkan untuk menggantikan deli meat dengan daging segar yang dimasak di rumah, seperti ayam panggang atau daging sapi yang dimasak sempurna. Pilih sumber protein non-daging seperti humus, keju yang dipasteurisasi, atau kacang-kacangan untuk sandwich dan makanan ringan. Konsumsi alkohol selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai masalah serius pada perkembangan janin. Alkohol mudah melewati plasenta dan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan bayi yang sedang tumbuh. Alkohol dapat menyebabkan fetal alcohol spectrum disorders atau FASD yang mencakup berbagai kondisi fisik, perilaku, dan belajar yang dapat terjadi pada bayi akibat paparan alkohol sebelum lahir. FASD dapat menyebabkan kelainan fisik seperti cacat jantung dan cacat wajah. Paparan alkohol juga mempengaruhi perkembangan otak janin, menyebabkan masalah kognitif, kesulitan belajar, dan masalah perilaku seperti hiperaktif. Tidak ada jumlah alkohol yang aman untuk dikonsumsi selama kehamilan. Alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada janin pada setiap tahap kehamilan, bahkan sebelum seorang wanita menyadari bahwa dirinya hamil. Dianjurkan untuk sepenuhnya menghindari konsumsi alkohol selama masa kehamilan. Pilih minuman non-alkohol seperti jus buah atau mocktail untuk tetap menikmati acara sosial tanpa membahayakan janin. Jika Anda kesulitan menghentikan konsumsi alkohol, bicarakan dengan dokter atau ahli kesehatan. Dukungan dari keluarga, teman, dan kelompok pendukung juga dapat membantu ibu hamil untuk tetap teguh dalam menghindari alkohol.